الفاضل وعلى رسول الله محمد بن عبد الله وانصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين من أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا بنيتهم الله يغفر لنا وإياهم ويفتح علينا وعليكم جميعا فتح العارفين بكهن بالدين وعلى من نبي صلى الصالحون وعلى من نبي ابن عمر بن محمد بن سليم حفظ اللهم ادخل نياتنا في نيتهم وعملنا في عملهم واحشرنا يا ربنا في زمرتهم على كل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat, hidayah sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan juga penuh dengan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Dan sudah kada terasa bahwa kita hari ini sudah hari yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita mendapati Ramadan ini sampai penuh insyaallah. Kemudian menambah dan terus menambah sehingga bisa dengan umur tersebut kita gunakan untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kecintaan kita kepada Allah juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita di sini sedikit akan membacakan tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada hubungannya dengan bab puasa atau tentang puasa. Dan hadis ini memang panjang sedikitlah, jadi mudah-mudahan kita kawal kena menghabiskan satu hadis ini dalam 4 pertemuan. Kita dalam 1 bulan ini ada 4 minggu, 4 pertemuan, dan kita akan membahas tentang satu hadis ini insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kawal kita menghabiskan ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan juga Al-Imamul Baihaqi dan juga Ibn Hibban dalam satu hadis an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Ramadan. Ujar Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir hari bulan Sya'ban. Artinya ketika hendak memasuki Ramadan. Apa hadis tersebut? Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad adzallakum syahrun azimun mubarak. Sungguh hendak datang lawan kalian bulan yang sangat agung dan penuh keberkahan. Yang dimaksud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bulan puasa. Jadi bulan puasa ini memang diagungkan oleh Allah, memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu artinya apa? Kalau Allah yang mengagungkan, berarti wajib juga terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan, untuk mentakzimkan bulan yang dibesarkan, ditakzimkan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan.
Artinya Allah aja membesarkan di bulan itu, maka kita pun harus membesarkan juga. Lalu seperti apa kita membesarkannya? Di antaranya dengan memperbanyak berbuat taat, dengan menghindari menggawi maksiat. Membesarkan di bulan Ramadan, maka kita bedakan antara bulan-bulan yang lain. Mungkin misalnya bulan yang lain kita ini terlalu bebas benar misalnya, nah maka dibedakan bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan ada khususiyah, ada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Di antaranya di hadis ini disebutkan syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Yaitu kata Rasulullah, bulan yang mana di dalam bulan tersebut ada satu malam khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau kita tahunakan sekitar 83 tahun lebih. 83 tahun lebih kalau kita tahunakan 1000 bulan itu. Lalu sebelum ada Lailatul Qadar ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta beliau berkata, sami'tu man asiqu bihi min ahlil ilmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a a'maran nasi qablahu aw ma Allah min dzalik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin ini melihat umur orang yang terdahulu. Jadi kaum-kaum yang terdahulu tuh, umat-umat yang terdahulu tuh umurnya panjang-panjang. Panjang-panjang umur, ribuan tahunnya. Lalu Rasulullah ini menganggap umur umat ini handap benar. Faka'annama taqasara a'mara ummatih an yablugha minal amali mislul ladzi balagha ghairuhum fi tulil umri. Rasulullah menganggap umat Rasulullah nih, umat-umat yang dahulu umurnya panjang-panjang, ribuan tahunnya, berarti orang yang panjang umur nih banyak juga amalnya. Lalu Rasulullah teringat lawan umat. Lalu Rasulullah mengatakan, ini kita ini sebenarnya lah, kita ini termasuk daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Teringat Sidin, ujar Sidin rumah, artinya nih umatku ini handap umur, baina sitin wa sab'in, antara 60-70, sudah yang lain di atas daripada itu bonus. Handap umurnya, berarti ujar Rasulullah, kalaunya umur handap itu kan biasanya gawian amal solehnya itu sedikit. Lalu dengan angan-angan seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini ada di yang dinamakan malam Lailatul Qadar, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini diantara riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan juga kepada umat tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian juga ada disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi bahwa ada orang mengesahkan lawan Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu biasanya tuh Sidin ini mendengarkan juga kisah-kisah orang tuh. Kada model Sidin aja yang bepandir terus. Kada. Sidin pun biasanya mendengarkan sahabat-sahabat itu bercerita atau berbicara lawan Sidin. Lalu apa? Ada bercerita para sahabat ini kepada Rasulullah, artinya, ya Rasulullah, dulu ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, umat yang terdahulu, dia itu selalu membawa pedangnya bergantung di atas gulunya, atik, ala atikihi, di atas gulunya bergantung. Bahasa kitanya parang tuh bersandangan aja. Bani Israel tuh sandangan aja parang nih. Gasan apa nya? Gasan mahantam orang kah? Kada. Tujuannya apa? Oh, sekalinya
Berapa lama orang tersebut? Alfa syahrin, 1000 bulan. Fata'ajjaba min dzalika, kemudian Rasulullah merasa takjub. Artinya maharban, artinya parang tadi bersandangan selama 1000 bulan. Parang tadi kada beandakan gasan apa? Tujuannya bilanya ada orang kafir yang memusuhinya, yang memusuhi orang muslim, langsung ditimpasnya lawan parang itu. Kada beandakan. Pokoknya sudah bersandangan aja sini. Parang itu. Lalu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatamanna an yakuna dzalika li ummati. Maka Rasulullah ini beangan-angan umat, jika ada juga umatku orang yang hebat, orang yang meraih pahala seperti orang yang jihad tadi ribuan tahun, yang kada beandakan parang tadi. Lalu kenapa? Lalu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ya Rabbi, ummati aqsarul umam a'maran wa aqalluhum a'malan fa'atahu Allahu lailatal qadri. Lalu ujar Rasulullah, ya Allah, berdoa Rasulullah SAW, umat ulun ni yang paling pendek umam, yang paling handap ummah umur-umurnya, wa aqalluhum a'malan, dan yang paling sedikit amal-amalnya. Kemudian diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri, lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Nah, artinya misalnya kita nih misalnya berumur misalnya di dalam 10 tahun aja orang mendapati Lailatul Qadar, berarti dia seakan-akan sudah 830 tahunan lebih sudah. 830 tahun lebih. Andai dia 10 tahun mendapati Ramadan, bila 20 tahun berarti 1600-an lebih umurnya. Seakan-akan melebihi daripada orang-orang Bani Israel itu. Makanya umat kita ini, umat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling sedikit memang kalau dibanding amal, paling sedikit, paling handap memang kalau dibandingkan umur, tapi dibandingkan pahala, itu orang yang paling banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat-umat yang terdahulu tuh kada kawa masuk surga dulu kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW telah memasuki surga tersebut. Nah, jadi untung mana kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dulu ada diceritakan tuh orang Bani Israel tuh menangis si anaknya meninggal. Menangis benar, jingkar bahasa kitanya. Kayak anak orang meninggal tuh ya Pak. Menangis, sayang loh anaknya. Pas meninggal anaknya menangis. Lalu ditakuni, artinya kenapa pian ini menangis? Kenapa pian menangis? Artinya aku ini kematian anak, meninggal anakku nih, hanya saja meninggal. Menangis aku, sedih aku. Berapa gerang umur anak pian tuh? Jadinya Jasidin berapa? Umur anakku hanya 300 tahun. Hanya 300 tahun umur anakku. Meninggal. Jasidin nih, artinya halus benar masih 300 tahun nih. Kan umur orang ribuan tahun. Coba dibandingkan kita wah ini. Namun ada orang yang berumur 300 tahun. Bah, ini yang paling panjang sudah. Wallahu a'lam wah ini, apakah ada orang yang berumur 300 tahun, apa ada? Zaman kita nih. Itu yang 300 tahun itu di zaman dulu itu anum mana masih halus, masih anum masih ini. Artinya umur kita ini, umur umat ini kalau dibandingkan dahulu itu memang kada apa lalu, memang jauh benar, memang jauh. Cuman alhamdulillah ada Lailatul Qadar ini yang diberikan oleh Allah. Cuman memang alhamdulillah sekali kita beramal dibalas 10 kali. Bahkan bukan hanya 10 kali, bisa menjadi 70 kali. Bahkan bukan seperti itu, bisa menjadi 700 kali lipat. Artinya memang umat ini asal hakun. Ini kuncinya memang itulah. Kuncinya memang asal hakun. Asal hakun beramal, Allah yang membalas. Asal hakun beramal soleh, balasannya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah taala tuh kada bakalan bosan memberikan pahala sampai kalian bosan beramal baik atau beramal soleh. Jadi alhamdulillah. Maka mudah-mudahan artinya kita ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita kawa
beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Yang mana dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu memang adanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Memang banyak Lailatul Qadar ini. Pendapat ulama itu banyak memang, sekitar 40-an. 40 pendapat. Cuman yang paling diharapkan benar itu adanya di bulan Ramadan Lailatul Qadar ini. Nah, lalu kita beribadah di malam-malam Lailatul Qadar nih. Apa namanya? Di malam-malam bulan puasa ini. Dan lagi ada sebahagian yang mengatakan bahwa yang paling diharap Lailatul Qadar ini itu berada di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Bila kita misalnya sudah 10 malam terakhir, nah maka ada harapan di situ Lailatul Qadarnya ada. Kemudian yang paling diharapkan lagi dari 10 malam terakhir itu di malam-malam yang ganjil. Malam ganjil. Artinya tambah ya sedikit. Malam ganjil itu ibadahnya. Nah, malam 21 misalnya, malam 23, malam 25, 27, 29. Ini kan malam-malam yang ganjil 10 terakhir. Ini yang paling diharapkan benar adanya Lailatul Qadar di situ. Adapun Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau cenderung kepada malam Lailatul Qadar itu pada malam 21 atau 23 yang diganjil juga. Ini imam kita, Imam Syafi'i. Beliau lebih cenderung ke malam itu, dua malam tuh, malam 21 dan 23. Ada juga mengatakan malam 17, ada juga mengatakan malam 19. Dan ada juga yang mengatakan berpindah-pindah. Mungkin dia tahun semalam misalnya malam ke-21, tahun ini bisa malam 27 misalnya. Berpindah-pindah. Ada juga mengatakan pokoknya antara sebulanan bulan Ramadan, disitulah malam Lailatul Qadar. Cuman kita tahu kita di mana andakannya. Bisa di malam pertama, bisa malam kedua misalnya, bisa di malam ketiga. Nah, oleh karena itu, siapa yang beribadah sebulanan di malam bulan Ramadan, yakin sudah, insya Allah dia akan memperdapati malam Lailatul Qadar. Dari segi amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah, dan dia pun juga mendapat ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata ulama, memang malam Lailatul Qadar itu memang disembunyikan. Sembunyikan. Gasan apa? Supaya apa? Supaya kita nih beribadah itu sebulanan. Atau bahkan bagi orang yang mengatakan malam Lailatul Qadar ini bukan di bulan Ramadan, artinya setahunan tuh ada, cuman kada tahu di bulan apa. Nah, ini untuk orang-orang supaya tiap malam tuh memang harus beribadah. Kalau kita misalnya yang lemah-lemah nih, yang doib-doib kita yang lemah-lemah nih ya, di malam-malam yang lain kada tapi beribadah misalnya, ya barangnya kita malam Ramadan barang kita isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap artinya mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka rugi benar. Kita misalnya nih panjang umur kita mendapati kita bulan Ramadan, habis itu kada dapat malam Lailatul Qadar, mah rugi benar kita. Rugi. Kada kita isi malamnya lawan ibadah, rugi kita. Nah, oleh karena itu beruntung sudah orang yang sudah menghidupkan malamnya dengan ibadah mulai malam pertama tadi sampai malam terakhir bulan Ramadan. Atau misalnya mulai malam ini nah sampai malam terakhir kena di bulan Ramadan tuh. Menyakawa terus akan bang lah. Sampai apa namanya tuh? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, menyakawa terus akan. Cuman yang ini dulu. Yang malam-malam ini dulu. Malam-malam Ramadan ini harus bujur-bujur memang kita bedakan daripada bulan-bulan yang lain tuh. Jangan kita samakan hari-hari bulan yang lain tuh, jangan kita samakan lawan bulan yang ini nih. Bulan yang lain mungkin kita kulir misalnya. Bulan yang lain mungkin kita nih kada tapi banyak benar ibadah. Bulan Ramadan ini barang. Artinya ini kesempatan bujur sudah diberikan taufik oleh Allah sampai ke tahun ini sudah ada umurnya sudah, awaknya sehat sudah, beribadah kawa misalnya. Nah, kesempatan bujur kita gunakan untuk beribadah. Lalu kata ulama pulang, seperti apa kita ini beribadah supaya kawa mendapati malam Lailatul Qadar itu? Lalu kata mereka, sepaling afdal
tingkatan martabat menghidupkan malam supaya mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan ibadah, ayyusqilal lailata kullaha bi anwa'it ta'ah awil ibadah. Tingkatan yang paling tinggi nih, tingkatan yang paling tinggi bahwa seseorang menghidupkan malam sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam. Misalnya semalaman diisinya lawan Al-Qur'an, mengaji, diisinya lawan berzikir misalnya, diisinya dengan berselawat, diisinya dengan sembahyang dan lain sebagainya sampai timbul fajar. Nah, ini orang-orang yang hebat nih. Semalamannya. Nah, ini martabat yang paling tinggi terhadap orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan tadi. Kemudian ada yang di bawah daripada itu, bahwa dia beribadah kebanyakan malam. Artinya misalnya kita hitung nih jamnya, misalnya maghrib sampai fajar, kita hitung jamnya. Misalnya maghrib ini kita anggapnya misalnya 5:30, kemudian fajar itu misalnya anggaplah 4:30, padahal jam 5 lah supaya nyaman kita menghitung. Jadi mulai 5:30 sampai 5:30 misalnya, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 4:30, 5. Ada 11 jam malam tuh. Ada malam sekitar 11 jam. Lalu 11 jam ini kita bagi 2, berarti sekitar 5,5 jam. 5,5 jam. Nah, bila orang beribadah malam itu berjumlah 6 jam, lebih dari setengah, 6 jam dia beribadah. Bercabut-cabut aja, misalnya setengah jam istirahat, kena setengah jam pulang, kena istirahat setengah jam pulang, misalnya kena istirahat sejam, dijumlahkan inya beribadah tadi sekitar 6 jam, kurang lebih situ 6 jam. Maka berarti dia sekarang menghidupkan mu'dhamal lail, menghidupkan kebanyakan malam dengan ibadah, karena sudah melebihi setengah. Nah, ini derajat di bawah daripada yang pertama. Kemudian ada diantaranya derajat yang di bawah daripada itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ad-Durus Ramadaniyah, bahwa dia sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, dan sembahyang fajar berjamaah. Bila kita berarti sebulanan sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, berarti kita ini sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini amunnya kadakawa yang paling atas, misalnya kadakawa semalaman barang kebanyakan malam. Amunnya kadakawa juga sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Ada yang mengatakan lagi di bawah daripada ini, artinya cukup dengan sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh. Bila kita sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, maka kita memperdapati malam Lailatul Qadar. Tadi kan ada tambahan maghrib. Ada lagi pulang. Nah, ini memang ikhtilaf ulama ini rahmah. Biasanya perbedaan pendapat antara ulama ini itu mengandung rahmat, ada situ. Nyaman, kenyamanan. Ada yang mengatakan lagi bahwa siapa orang yang sembahyang isya berjamaah kemudian berangan-angan sembahyang subuh berjamaah. Oh, aku sudah sembahyang isya-nya nih, sembahyang isya, kan najar bila sembahyang subuh aku hendak pulang berjamaah. Sekalinya pas orang azan subuh, pas orang sembahyangan subuh, inya kada bangun. Bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 7 misalnya. Waktu isyraq sudah. Duha masuk. Jam 7 bangun. Astagfirullah. Tapi nya sudah sembahyang isya jamaah dan nya beangan-angan memang jaka kada guring toh jarnya nya sembahyang juga, sembahyang subuh berjamaahnya. Tapi nya memang teguring. Kada kawa aja. Nah, ini ngalih kada kawa aja modalnya. Kada nak memaksakan. Kada kawa aja. Itu bukan kita tuh, bukan Banjar ini kada nak memaksakan. Kada kawa yang karena teguring ya. Padahal kalau dipaksa-paksa kan, dimahir-mahiri. Lalu orang tersebut masih tetap mendapatkan ibadah malam Lailatul Qadar. Nah, ada di bawah daripada itu lagi.
Bawah daripada itu disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim, ada kabar menyebutkan bahwa man syahidal insya al-akhirah fi jamaah min Ramadan faqad adraka lailatal qadri. Siapa yang menyaksikan salat Isya dalam keadaan berjamaah di bulan Ramadan, tiap malamnya bulan Ramadan sembahyang Isya terus berjamaah, faqad adraka lailatul qadri, sungguh inya memperdapati malam Lailatul Qadar. Cuman kita jangan hendak yang rendah-rendah terus lah. Jangan hendak yang nyaman-nyaman terus kita. Memang dilihat rendah di sini, tapi di sananya kita rendah juga. Nah, kita punya yang nyaman-nyaman kita di sana kata-kata gana anunya apa namanya balasannya pahalanya kada kena. Mun kita kawa aja misalnya nih, mun kita kawa aja menambah daripada yang rendah-rendah nih, yang nyaman-nyaman nih tambah aja, tambah tingkatakan. Maksudnya ini bagi orang-orang yang memang orangnya misalnya garing sakit tapi kawa sembahyang berjamaah, ya barang hanya dapat ini barang. Yang tapi kawa beribadah, ya barang aja sembahyang isya berjamaah lah modelnya tuh. Ini, tapi mun kita yang sehat nenek, kita yang ada aja kekuatan nih, paling kada benar beberapa kah kita. Paling kada benar ini apa namanya? Maghrib jamaah, isya berjamaah misalnya subuh berjamaah, tambahi tarawih, tambahi witir pulang. Tambahin baca Quran 2-3 juz nah. Ya Allah, selesai dah. Paling kada benar tuh modelnya. Kita ini bisa aja baca Quran. Rugi benar orang tuh bisa baca Quran, tapi kada membaca Al-Quran tuh rugi. Rugi benar. Kada terpakai kita belajar mengaji bahar itu. Rugi benar kita. Bisa aja baca misalnya berlalu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, tapi kita kada membaca Al-Quran kan rugi kita. Rugi. Nah, jadi malam-malam bulan Ramadan ini adalah malam yang sangat luar biasa. Luar biasa. Yang paling kita harapkan tadi malam yang 10 terakhir. Cuman mulai malam ini juga kita modelnya tuh. Mulai malam, setiap malam juga kita isi sembahyang jamaah. Kadang-kala kita ke masjid misalnya, kadang-kala kita ke masjid ke langgar jamaahnya. Kadang-kala kita ke langgar misalnya di rumah. Di rumah. Lawan bini bisa kita berjamaah, lawan anak bisa jamaah. Nah, bukan bebinian misalnya, lakinya ke langgar, lakinya ke masjid misalnya, bebinian ya, sembahyang surangan di rumah, pian suruh pulang laki pian tuh menjadi imam di rumah tuh. Ada apa? Boleh mengulang lah. Misalnya laki buhan pian-pian tuh misalnya sudah sembahyang maghrib di masjid, tiap hari sembahyang di masjid terus sembahyang maghrib. Kenapa di masjid terus ya? Nyaman ada buka bersama misalnya kan? Habis buka bersama langsung sembahyang maghrib. Nah pian misalnya sembahyang di rumah sorangan, bebinian, bukan bini-bini, sembahyang sorangan, anak ada misalnya yang mendangani jamaah, tuh bila bulik laki pian tuh, pulang, artinya imamnya akan pulang, ulun hendak juga sembahyang jamaah, ulun hendak juga dapat Lailatul Qadar misalnya, boleh pulang karena lakinya imami oleh bini itu, akhirnya lakinya nih dia mendapatkan pahala sembahyang di masjid atau di musola tempat luar. Dan dia akan mendapatkan juga pahala kenanya sembahyang yang di rumah tuh. Sembahyang isya sama aja juga. Sembahyang isya misalnya bini di rumah atau sembahyang subuh atau sembahyang yang lainnya pun boleh lakinya tuh mau imami pulang bahasa di rumah tuh. Boleh. Ya, asal hakun aja lah. Cuman jangan berpaksaan juga. Punya lakinya kauyuhan misalnya disuruh pulang sembahyang. Pokoknya asal hakun aja maksudnya gitu. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kuat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, menghidupkan siangnya, menghidupkan malamnya dengan berbagai macam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa bi rabbatina fi dinina wa 'ala kulli unsa wa dhikra. Allahumma inna na'udzubika
min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' min du'atin la yastajabu laha ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.